beberapa waktu terakhir ada pengumuman data ekonomi yang kabarnya juga tidak baik, yaitu aktivitas manufaktur kita yang sudah 3 bulan berturut-turut berada di zona kontraksi dan kita juga berada di situasi deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Apakah Anda melihat kondisi makroekonomi pada saat ini juga berpengaruh terhadap pelemahan rupiah selama beberapa hari terakhir, Pak Mika? Saya melihat adanya indikasi dari variabel makroekonomi yang tadi Mbak Dina sampaikan. Kita melihat angka inflasi yang rendah di dalam negeri, kemudian juga deflasi, khususnya deflasi komponen bahan makanan. Kemudian kita melihat juga indeks manufaktur di dalam negeri yang sudah memasuki daerah kontraksi karena di bawah 50 indeksnya. Kemudian juga kita melihat ada dampak negatif kepada pasar keuangan. Ini sebenarnya bukanlah suatu fenomena lokal, karena ini adalah fenomena global, karena seiring dengan turunnya angka inflasi global, ini seperti berdampak dua arah ya. Jadi di satu sisi memang kita melihat inflasi global lebih terkendali, tetapi di sisi lain kita melihat dengan inflasi global yang lebih terkendali, aktivitas ekonomi global juga lebih lemah dibandingkan tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Maka kita melihat dampaknya kepada indeks manufaktur, bukan hanya Indonesia, saya pikir yang mengalami penurunan. Banyak juga negara-negara lain yang mengalami hal yang sama, yaitu terjadi kontraksi pada indeks manufakturnya. Tadi juga saya sempat sampaikan di awal bahwa penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat, di ekonomi terbesar di dunia, juga cenderung melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angkanya itu cenderung lebih rendah tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi dengan kombinasi dari banyak hal, perlambatan ekonomi global, kemudian turunnya harga komoditas, hal ini yang menjadi sumber dari keputusan central bank, banyak central bank di dunia untuk mencoba memberikan stimulus moneter khususnya dalam bentuk penurunan tingkat suku bunga. Jadi yang kita lihat adalah trennya seperti itu, dan sekali lagi memang saya tekankan ini bukanlah suatu fenomena lokal, tetapi memang secara global kita mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Demikian, Mbak Dina. Baik, pada dasarnya hampir semua negara sedang mengalami tantangan ekonomi begitu ya Pak Mika. Tapi pertanyaan saya adalah berarti kan ini berkaitan dengan kekuatan rupiah kita, di mana rupiah kita cukup reaktif atau rentan terhadap situasi global. Nah, apakah Anda melihat bahwa situasi yang tadi kita sudah bahas begitu dari beberapa perspektif baik dari global dan juga domestik kita yang juga sedang mengalami tantangan, apakah ini yang mempengaruhi rupiah kita dan akan terjadi secara jangka panjang begitu pelemahannya? Di level berapa akhirnya rupiah ini akan kembali stabil? Karena kalau kita mengingatkan di kemarin sempat bahkan berada di level 15 ribuan begitu. Kira-kira apakah ini juga akan terus terjadi pelemahan rupiah ini di tengah situasi yang ada? Saya melihat naiknya kurs dolar rupiah yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini memang sebagai suatu respons dari beberapa kejadian yang sudah kita bahas sebelumnya. Tetapi saya melihat secara umum gambarannya adalah masih dalam arah penguatan rupiah. Jadi memang kalau kita sama-sama ikuti data dari bulan ke bulan, rupiah ini sebenarnya kecenderungannya menguat, khususnya terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, terutama ketika Federal Reserve itu mulai menurunkan tingkat suku bunganya. Dan ke depan dengan target Federal Reserve yang sudah hampir tercapai, yaitu 2%, maka ekspektasinya adalah Federal Reserve akan menurunkan tingkat suku bunga lebih agresif dibandingkan Bank Indonesia.
Jadi jika memang demikian kenyataannya, maka ekspektasinya adalah dengan penurunan tingkat suku bunga yang lebih agresif di Amerika dibandingkan di Indonesia, maka daya tarik dari rupiah dan aset-aset keuangan rupiah seharusnya memang lebih tinggi. Dan ini akan memperkuat dugaan bahwa tren yang kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ketika rupiah itu bergerak menguat terhadap US dollar, kurs itu bergerak menurun dari di atas 16.000 kemudian ke arah 15.000 akan terus berlangsung, akan terus berlanjut hingga tahun depan. Jadi memang kalaupun kita melihat sekarang rupiah diperdagangkan di atas 15.400, saya pikir ini adalah kalau dari sisi analisa teknikal suatu koreksi ya, suatu koreksi dari tren penguatan rupiah. Demikian Mbak Dina. Baik, berarti kalau Anda berpendapat sebenarnya situasi atau posisi rupiah pada saat ini memang masih cenderung stabil atau aman dan bisa dikatakan kemungkinan bahwa rupiah akan terus melemah hingga ke level kemarin kan sempat ke level 15.600-an atau ke atasnya, ini kemungkinan itu akan terjadi lagi sangat kecil atau mungkin tidak mungkin, Pak Mika? Ya, saya melihat kemungkinannya lebih besar ke arah 15.000 dibandingkan diperdagangkan lebih tinggi lagi dibandingkan level saat ini. Tentu saja ini berdasarkan asumsi yang tadi saya sampaikan, dengan ekonomi Amerika Serikat yang semakin melambat, target inflasi semakin mendekati target, inflasi Amerika semakin mendekati target, maka dengan asumsi The Fed akan menurunkan suku bunga lebih agresif dibandingkan BI, saya masih melihat kurs dolar rupiah itu cenderung bergerak ke arah 15.000 dibandingkan bergerak ke atas. Demikian, Mbak Dina. Oke, Pak Mika. Lalu kita lihat satu lagi sentimen dari dalam negeri, yaitu di bulan Oktober ini kita tahu bahwa akan terjadi transisi pemerintahan. Akan terjadi banyak acara serah terima jabatan dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru bagi para pelaksana negara kita. Apakah situasi ini di bulan Oktober juga akan berpengaruh terhadap kinerja rupiah kita, Pak Mika? Saya pikir suatu event besar seperti inaugurasi dari presiden dan presiden terpilih dan juga wakil presiden terpilih beserta kabinetnya akan menjadi satu penggerak pasar, tetapi saya melihat itu adalah lebih sebagai suatu sentimen. Ke depan saya pikir pergerakan rupiah dan juga aset-aset keuangan di dalam negeri dan juga ekonomi di dalam negeri akan bergantung kepada kombinasi dari kebijakan global maupun kebijakan pemerintahan yang baru. Saya pikir seperti itu, kalaupun nanti ada pergerakan di pasar menjelang atau setelah inaugurasi dari presiden terpilih, saya pikir itu lebih sebagai suatu sentimen. Jadi ke depan kita akan melihat bagaimana kebijakan dari pemerintahan yang baru.